Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Oke teman-teman, kita akan update tank aquascape mini 4 liter. Nah, sekalian kita akan mengurasnya teman-teman ya. Jadi yang sudah lama di setting itu sudah kelihatan teman-teman ya. Yang pertama tuh ini udah lama, paling lama banget. Ini udah hampir 2 pekan atau 2 minggu teman-teman. Jadi kelihatan udah mature atau udah bening atau biasa gimana ya, air tua lah gitu. Lihatin mos-mosnya udah tumbuh yang baru. Nah ini yang kedua, ini udah mulai tanaman yang daun daratnya udah mulai melting, tapi nggak apa-apa karena ini adalah proses adaptasi teman-teman, jadi nggak masalah. Justru kalau kita, yang penting kita tahu jenis tanamannya itu tanaman aquascape gitu teman-teman, walaupun darat kita pakai aja teman-teman. Kalau yang namanya melting itu udah pasti teman-teman, jadi pakai dulu. Apalagi nih tanaman yang melting ini tipe cryptocorin, itu akan di akarnya akan tumbuh lagi, di tunas akarnya ini akan tumbuh lagi karena tanaman ini kalau udah muncul daun airnya termasuk tanaman yang bandel teman-teman. Dan mossnya juga udah mulai ada yang tumbuh, belum seperti ini. Nanti ini mungkin kita kuras 2-3 kali lagi. Jadi yang kuning ini akan ketutup dengan daun yang hijau, yang kuning ini akan kita trimming ya teman-teman ya, karena sebenarnya sih enggak di trimming juga dia akan tumbuh moss yang hijau teman-teman. Nih contohnya, kelihatan nggak teman, mossnya tuh yang di pangkalnya dia. Sebenarnya kalau nggak diambil juga nggak masalah, cuma kan nanti kelihatan desainnya kok ada moss kuningnya gitu. Lebih baik yang kuning-kuning kita ambil aja. Nah ini yang ketiga yang baru, ini udah mulai minta dikuras. Ini udah pengurasan yang kedua, dan sekaligus sengaja saya undur-undur pengurasan yang kedua ini karena sekalian buat tutorial cara pengurasan dan pembersihan kayu. Nah ini kan kayunya bertanin. Nah ini kayunya bertanin atau berlendir. Nih ini kan lendir semua. Ntar caranya gimana bang? Gampang banget, kita kuras saja. Dan sengaja saya pakai lampu buat tank 80 cm karena kondisinya sudah siang di sini teman-teman. Jadi sekalian kita, nah apa aja yang harus disiapkan? Yang harus disiapkan itu yang pastinya soliter juga buat penadah airnya. Lalu yang kedua itu menggunakan selang. Nah selang apa ini bang? Selang aerator. Ini selang aerator atau selang, atau kalau teman-teman ada selang bekas CO2 itu lebih baik ya, karena selang bekas CO2 itu dia lebih bulatnya, lebih besar dan lebih tebal. Atau kalau teman-teman ke tukang material bilang aja selang buat pengecoran, nah itu juga lebih bagus juga teman-teman gitu. Oke kalau gitu kita langsung lakukan pengurasan teman-teman ya. Oke teman-teman, ini sudah dilakukan pengurasan. Nah, jadi fungsi klip ini atau penjepit selang itu untuk menjepit si airnya. Jadi kalau air di penjepit tadi buka, dia akan mengalir. Nah ini dia, ini sela-sela yang bertanin atau berlendir kita ambil teman-teman. Pokoknya yang berlendir bertanin kita ambilin aja teman-teman sampai benar-benar bersih. Karena yang bertanin itu dari batang kayu yang baru ya teman-teman. Jadi ini saya kemarin itu sempat masukkan batang kayu yang kecil ini, dan ini ada 3 sih teman-teman, itu baru yang enggak direndam sebelumnya. Tapi kalau batang kayu yang besar yang ini yang buat hardscape itu udah kita rendam selama 2 pekan atau 2 minggu. Itu udah nggak berlendir lagi teman-teman, karena sudah kita rendam. Nah tapi kalau yang batang kecil itu karena baru, jadi kita harus maintenance kita karena dia mengeluarkan lendir atau tanin.
Nah, mestinya kalau setting itu, ini pelajaran juga sih, kalau setting itu kalau batang kecil itu kalau nggak mau berlendir, ini khusus batang kecil lah, bukan batang besar, itu bisa direbus agar bisa minimalisir taninnya atau lendirnya. Itu bisa. Kalau untuk benar-benar menghilangkan tanin nggak bisa teman-teman, sulit, pasti ada beberapa taninnya. Ini kita kuras atau kita WC sampai 80%, karena ini airnya benar-benar udah butek atau udah kotor gitu teman-teman, akibat taninnya. Karena ini kan belum diisi fauna, kecuali kalau nanti sudah diisi fauna, kita bisa kuras hanya 50% teman-teman. Ini belum diisi fauna, nanti fauna akan masuk di minggu kedua atau sampai minggu ketiga lah. Nih yang ini nih harusnya sudah bisa dimasuk fauna teman-teman, udah bisa dimasukkan fauna. Kalau nanya bang nanti isi faunanya apa, nanti akan kita isi ikan cupang, sama untuk membersihnya itu kita isi keong. Keong itu untuk membersihkan soliternya, membersihkan beberapa hardscape nya, itu efektif banget loh kalau keong-keong itu, dibanding, kecuali kalau ikannya itu ikan tetra teman-teman ya. Karena kalau ikan semacam ikan gapi itu sama kayak cupang teman-teman, dia makan udang juga. Jadi daripada udangnya kemakan, kemudian kita isi keong tuh. Kalau isi seperti koridora, sae atau cae, itu resiko banget ya teman-teman, resiko hancur semua ini gitu. Kecuali kalau udah lebih dari 3 bulan udah kuat akarnya, baru nggak masalah itu teman-teman. Oke, kalau gitu kita skip aja, nanti kita akan lanjutkan pada saat pemberian air ya teman-teman ya, atau sudah dimasukkan air lah gitu, karena ini kan tidak pakai stand gitu. Intinya ini kita kuras, nanti kita akan kasih tahu ketika lagi nunggu pengurasan. Oke teman-teman, jadi ini setelah kita lakukan pengurasan, jadi kelihatan teman-teman ya, yang pertama kali, kedua, ketiga penyetingan. Jadi yang pertama kali penyetingan itu hanya sekitar 20-30%, yang kedua kali itu hanya sekitar 50%, dan yang ketiga kali itu sampai 70-80%. Nah ini karena tanknya lebih tinggi, lebih kecil aja. Nah setelah ini kita singkirkan dulu si kipasnya. Kalau dia nanya bang itu kok pakai kipas, iya karena aquascape itu tanaman yang bisa survive atau yang bisa hidup di suhu maksimal 28 derajat. Jadi kalau teman-teman tinggal di daerah Kota Bekasi itu yang lumayan panas, atau di daerah pesisir pantai yang panas, itu harus dikasih kipas agar bisa bertahan di suhu 29 derajat. Syukur-syukur sih bisa sampai 28 derajat teman-teman. Itu kalau memang nggak bisa banget, kalau mau main moss, pakai mossnya moss pelia teman-teman, jangan moss macam moss whipping atau sejenis lah kayak peacock atau visiden atau flame, jangan dulu teman-teman, hindarin, karena dia akan cepat kuning atau melting dan gak akan survive menjadi hijau lagi, sulit gitu. Kecuali kalau teman-teman menggunakan chiller, itu beda cerita gitu teman-teman. Nah ini pinggir-pinggirnya kita lap pakai kain apa aja yang ada di tempat teman-teman ya. Kalau ada kanebo itu lebih bagus teman-teman, kita lapnya pinggir-pinggirnya. Intinya yang penting sih kalau aquascape itu perawatan ya teman-teman ya, perawatan. Nah teman-teman mengerti dulu tanaman-tanaman apa yang harus digunakan, jangan masuk ke desain dulu, desain nomor 2 atau nomor 3 lah gitu, perawatan dulu. Teman-teman udah ngerti perawatannya, udah ngerti tanaman ini butuh apa, udah teman-teman bisa kok memainkan atau menyeting aquascape
tanpa media apapun, misalkan contohnya tanpa media filter seperti Aquascape Mini 4 liter ini gitu teman-teman. Karena di luar negeri juga, kalau teman-teman bisa lihat gambar ini atau tayangan video ini, itu di luar negeri itu tanpa filter teman-teman itu, dan itu selalu bening. Nah itu kenapa bisa selalu bening, karena dilakukan maintenance. Dia ulet, orang-orang luar itu ulet dan peduli terhadap hobinya gitu teman-teman, nggak ditinggal gitu aja. Jadi mereka merawat, bener-bener merawat gitu, makanya pada bening-bening gitu teman-teman. Oke, kalau gitu kita akan lakukan pengisian air teman-teman ya. Nah, karena ini lokasinya di atas, yuk, di atas tuh, di atas meja, jadi pakai botol air aja teman-teman, punya botol air. Nah, ini tinggal dituangkan. Dituangkannya jangan langsung ke tanaman stem plant-nya atau tanaman yang tancap ya teman-teman, tapi ke media hardscape-nya. Karena kalau langsung ke tanaman stem plant-nya, dia akan rusak teman-teman. Setelah sudah ini, kita kembalikan ke posisinya lagi kipasnya. Kita kembalikan ke posisi semulanya lagi. Kita akan pasang lagi kipasnya. Karena pekan-pekan ini Depok benar-benar seperti panas banget gitu teman-teman. Karena kan posisinya di Depok lumayan panas. Nah, sudah semuanya teman-teman. Oh iya, ada yang lupa untuk yang baru ini ya, sebentar. Jadi untuk yang baru ini atau tank ketiga ini, itu ketika karena ini menggunakan stem plant, jadi kita butuh indikator teman-teman, indikator kesehatan airnya. Tapi ya semuanya juga sih, yang 1, 2, dan 3 juga ini sebelumnya memakai indikator alami ini. Indikatornya apa? Namanya Frogbeat. Untuk Frogbeat ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya, jadi teman-teman bisa langsung tonton aja teman-teman. Ini dimasukkan Frogbeat ini, jadi dia bisa menyerap zat-zat atau racun-racun yang ada di air ini gitu teman-teman. Jadi ya intinya bisa cepat juga mecerkan atau langsung membendingkan lah gitu teman-teman, yang ada di tank ini teman-teman. Nah ini kita akan lakukan pengurasan lagi sekitar 3-4 hari lagi, kan kita kuras lagi khusus yang ini. Kalau yang ini dan yang ini, yang 1 dan 2 itu hanya seminggu sekali saja. Setiap harinya kita lakukan pengisian air aja, top up aja terus gitu teman-teman. Oke, kalau gitu ini saja video dari saya, semoga bermanfaat. Ini cukup lama ya videonya, nanti kita akan edit dan ini juga di hari Ahad ya teman-teman ya. Jadi kan kita kejar tayang, semoga video ini akan rilis di hari Ahad juga teman-teman. Oke, kalau gitu ini saja video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, lalu juga di subscribe dan di notif loncengnya agar selalu mendapatkan video terbaru dari saya. Oke, karena ini di outdoor, kalau ada yang nanya, bang kenapa nggak dikasih lampu, karena ini di outdoor jadi saya nggak nyalakan lampunya dulu. Nanti ketika malam hari hanya dinyalakan sekitar 3 jam saja, karena ini sudah outdoor, sudah kena matahari. Dan ini tanamannya juga tanaman yang nggak sulit-sulit teman-teman, dan ini tanaman yang termasuk tanaman yang mudah, jadi ya nggak perlu banyak sinar matahari. Inilah yang bisa salah satu keuntungan taruh di outdoor bukan di indoor. Kalau gitu, salam Jepang Indonesia, salam Aquascaper Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.